Terima kasih, aku manggilnya Ibu atau Mbak MC yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak, merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Ibu Bapak pada siang hari ini. Semalam saya baru tiba dari Singapura, padat sekali dan dalam 2 minggu ke belakang, kalau ditarik ke belakang, paling tidak 5 negara saya kunjungi, jadi sangat pack. Tetapi pada saat Pak Tommy menyampaikan undangan dari Human Initiative, saya langsung mencoba untuk menginsert di jadwal saya. Karena apa? Selain tentunya kenal baik dengan Pak Tommy, mitra yang sudah lama sekali, tetapi pada saat kita bicara dalam konteks Human Initiative, we are talking about humanity, we are talking about solidarity, dan kita bicara mengenai semangat kemanusiaan yang it's very unfortunate kalau kita tidak terus bersama-sama bahas dan kerjasamakan, maka saya khawatir akan tergerus dengan dinamika geopolitik yang ada di saat ini. Nah, tadi saya dapat ekor dari presentasi Mas Iwo. Nah, Pak Siwo tadi mengatakan mengenai masalah mental health. Dan saya agak prihatin melihat bahwa antara angka girls dan boys, ternyata kok girls kok lebih besar angkanya. Jadi aku mau kasih semangat kepada girls, all you, uh, untuk semangat dan nggak mudah menyerah. Karena sebenarnya sejarah kita menunjukkan bahwa kaum perempuan itu lebih tahan loh. Tapi kita punya data baru yang kemudian mengharuskan kita untuk saling menyemangati di antara teman-teman perempuan. Dan saya kira kita akan dapat melakukan itu bersama. Ibu Bapak, dalam beberapa waktu terakhir ini saya jumpa dengan banyak pihak. Dan dari obrolan dengan banyak pihak itu ada sebuah pandangan yang sama dalam melihat dunia saat ini, yaitu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Tantangan besar terjadi, uncertainties banyak sekali, dan untuk bisnis sebenarnya kalau kita bicara risiko, itu merupakan hal yang biasa, known unknown. Tetapi pada saat kita bicara mengenai uncertainties, it is unknown unknown. Karena uncertainties agak sulit dihitung dalam konteks bisnis. Kalau cuma risiko, masih bisa dihitung dalam konteks bisnis. Nah, tantangan yang sangat besar ini menyebabkan harapan kemajuan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals menjadi juga ikut melambat. Terdapat negara yang sudah menghentikan bantuan untuk kerjasama pembangunan. Ada negara juga yang mengatakan bahwa saya tidak akan memberikan komitmen apapun terhadap SDG, dan ada beberapa negara lainnya yang memang dari segi budget mereka mengalihkan sebagian dananya tidak terfokus pada pencapaian SDGs, tetapi untuk kepentingan yang lain, misalnya defense. And this is the reality that we are facing today or right now. Nah, dengan tren seperti ini, Ibu Bapak, maka bantuan kepada negara berkembang untuk mencapai SDGs diperkirakan akan mengalami kemunduran. Dan Ibu Bapak pasti memahami bahwa SDGs itu, roh dari SDGs itu adalah memberikan, saling membantu, memberikan kesempatan yang sama bagi semua negara untuk mencapai kelayakan hidup. Jadi kebersamaan untuk mencapai sebuah kelayakan itu sebenarnya adalah roh dari SDG. Nah, dengan adanya tren ini, maka sekali lagi pencapaian SDG diperkirakan akan mengalami kemunduran, gap pembangunan antara negara akan semakin lebar, dan bahkan diperkirakan dampaknya terhadap masalah yang terkait misalnya dengan kesehatan dunia dan lain-lain, termasuk isu yang sekarang ini saya sedang diberikan tanggung jawab oleh Sekjen PBB mengenai air, tantangannya menjadi semakin besar sekali.
Saya pikir tadi AWS itu Amazon Water Services, enggak ya? Ternyata web. W-nya boleh diusulin. AWS is Amazon Water Services. So we will have a Oke. Nah, Ibu Bapak, teman-teman, dengan situasi dan tren dunia seperti ini, berarti solidaritas dan kolaborasi menjadi lebih penting artinya karena kita sedang diuji. Dan kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, seberat apapun keadaan tersebut. Nah, saya sampaikan tadi ke dunia tidak baik-baik saja, it is a given reality. Itu tantangan yang kita hadapi. Nah, sekali lagi, solidaritas, kolaborasi menjadi kunci. Saya ingat pidato Sekjen PBB Antonio Guterres di sidang Majelis Umum PBB. Beliau menekankan bahwa di tengah kondisi dunia yang penuh tantangan, the only way forward is together. The only way forward is together. Kemudian saya coba lihat presiden dari Majelis Umum. Jadi presiden dari Majelis Umum itu digilir setiap tahun dan untuk tahun ini presidennya adalah seorang wanita, mantan Menteri Luar Negeri Jerman, teman baik saya, namanya Annalena Baerbock. Dia mengatakan, we must resolve to be better together. Kata-kata together itu selalu ada di sana. Karena kita tahu tantangan yang kita hadapi sangat besar. Nah, Annalena mengatakan juga bahwa better together, 80 years and more for peace, development, and human rights. Dan hal yang sama juga saya tekankan pada saat saya melakukan engagement dengan banyak sekali pihak terkait dengan masalah air. Air dan sanitasi adalah target goals dari SDG nomor 6 dan tanpa kebersamaan solidaritas kerjasama maka target tidak akan tercapai. For sure Ibu Bapak, kita tinggal punya waktu 5 tahun lagi, target-target itu tidak akan tercapai. Tetapi yang kita upayakan sekarang adalah jangan sampai ada kemunduran yang signifikan. Karena kalau SDG 6 perkara air dan sanitasi tidak tercapai atau tidak mengalami kemajuan yang baik, maka sudah dapat dipastikan bahwa pencapaian SDG yang lain juga akan mengalami hambatan. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, menyerah bukan sebuah pilihan karena keberlanjutan hidup kita sangat dipengaruhi oleh cara kita menghadapi tantangan dunia saat ini dan cara kita tidak menyerah adalah dengan melalui kerjasama, kolaborasi dengan solidaritas. Teman-teman yang saya hormati, tentunya saya mencatat baik inisiatif Outlook on CSR yang dikeluarkan oleh Human Initiative dan melalui Outlook ini saya percaya kita dapat mengarahkan agar semangat solidaritas dan kerjasama menjadi more impactful and more meaningful, terutama dalam kaitan dengan SDG dan yang kaitannya dengan isu humanity. Melalui Outlook ini, kita memiliki semangat solidaritas dan kerjasama menjadi more impactful and more meaningful. Nah, dalam semangat yang sama, sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, jadi saya tentunya merasa sangat terhormat dan juga kehormatan ini untuk Indonesia karena untuk pertama kalinya ada orang Indonesia yang ditunjuk menjadi utusan khusus dari Sekjen PBB. Terima kasih. Dan untuk isu yang sangat terkait dengan kehidupan kita, karena kita selalu bilang bahwa water is life. It is true that water is life. Dalam konteks ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana air dapat menjadi cerminan dari solidaritas yang kita bangun. Pertama, Ibu Bapak, pasti kita tahu bahwa air itu selalu mengisi wadah di mana dia tampung. Dia ikut manapun wadahnya, dia akan ikut wadah di mana dia ditampung. Nah, sama seperti air, semangat solidaritas harus ditujukan untuk saling mengisi dengan kelebihan kita masing-masing. Kelebihan yang berarti ada kekurangannya juga. Kita perkuat kelebihan kita, saling dukung. Dan dengan semangat solidaritas,
kita dapat mengisi dan menguatkan satu sama lain, mengikuti kebutuhan yang ada di lapangan dan kerja-kerja kemanusiaan. Dengan demikian seperti air yang mengisi setiap wadah, solidaritas akan mengisi setiap ruang kemanusiaan. Jadi di sini ada ahli kebencanaan, ada ahli di bidang manajemen risiko, manajemen perusahaan, keuangan, dan di bidang corporate social responsibility. Dan ini merupakan modal bagi Human Initiative dan kita semua untuk memastikan kolaborasi yang complementing each other. Yang kedua, Ibu Bapak, air merupakan urusan semua orang. Karena tadi saya sampaikan, water is life and there is no life without water. Untuk itu, kerjasama fokus. Jadi saya, kalau orang Jawa bilang nempel dikit ya untuk pembahasan ini. Saya nempel tolong dibahas juga mengenai masalah air karena it is not only important but it is a necessity. Karena solidaritas dan kerjasama sangat esensial dan penting untuk membahas mengenai masalah isu air. Saya sebenarnya bisa memberikan data yang panjang lebar, tapi waktunya sempit. Ibu Bapak bisa browsing, tapi sebagai gambaran Ibu Bapak bahwa 1 di antara 4 orang di dunia itu tidak mendapatkan akses terhadap safe drinking water. Dan 4 dari 10 tidak mendapatkan akses terhadap safe sanitation. Dan Ibu Bapak, karena climate change, maka dunia akan semakin panas, pertumbuhan penduduk tinggi, dan diperkirakan pada tahun 2050, 3/4 dari penduduk dunia akan mengalami kekeringan. 3/4 penduduk dunia akan mengalami kekeringan. Belum lagi kalau kita connect air dengan masalah agriculture, pertanian. Air itu withdraw 72% dari fresh water. 72%. So we are competing dengan pertanian, dengan industri, dengan kebutuhan rumah tangga dan sebagainya sehingga semuanya tercukupi. Jadi kalau kita lihat datanya maka it's worrying. It's not a bit worrying only, but it is worrying. Oleh karena itu sekali lagi momen atau event seperti ini sangat bagus untuk kita mengingatkan tantangan yang kita hadapi di bidang yang sangat mendasar bagi kebutuhan manusia, sekaligus memupuk kerjasama dan solidaritas. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa air merupakan enabling factor untuk pembangunan di semua aspek ekonomi. Jadi tadi saya sudah sampaikan air pertanian, nexusnya, air dan energi. Nah mungkin untuk Amazon kita juga bicara mengenai masalah misalnya pembangunan data center. Bapak mungkin bisa bertanya, saya mungkin bisa bertanya, how many liters water that you need untuk memelihara data center? It's huge. Itu dia tuh minum airnya setengah mati. So tantangan ketiga adalah we need AI, we need data center. Tapi kita harus menemukan sebuah teknologi di mana data center survive tetapi tidak balapan dengan manusia untuk nyerap air. Dan kita juga diingatkan bahwa reuse and recycle water is very important. Jadi saya bicara dengan, kebetulan di sini tadi ada Paragon Corp. Saya mulai bicara dengan beberapa perusahaan dan juga dengan Mas Tommy. Kita sebagai Muslim, kan Indonesia kan hampir berapa ya, 90% penduduknya Muslim. Kita sholat 5 waktu. Kita nggak sadar pada saat kita wudhu, itu kan air. Air itu terbuang begitu saja. Maka the question is, can we do together to reuse water? Itu hal yang sangat simple sekali dan itu keseharian kita. If we can secure reuse water dari wudhu, it will help us a lot. Jadi saya berusaha untuk bicara dengan teman-teman di korporasi, ada nggak teknologi reuse water yang simple, yang dapat dioperasikan oleh siapa saja. Dan kalau perlu kita sudah go beyond reuse tapi recycle. Jadi hal-hal yang kecil itu sebenarnya kita bisa mulai dari diri kita sendiri, hal-hal yang kecil untuk sekali lagi ikut menjaga planet kita. Kita di Indonesia kan humidity-nya tinggi.
Di rumah saya pasang dehumidifier. Ibu Bapak, satu kamar, satu hari menghasilkan tangkapan air 4 liter. Dan air itu saya pergunakan untuk menyiram tanaman, untuk menyiram mobil. Dan menangkap air dari udara itu sudah masuk ke komersial di UAE, di Emirat Arab. Mereka memasang air bahkan di gurun. Gurun itu kan nggak ada apa-apanya. Mereka pasang mesin, dan ternyata pada saat malam humidity-nya naik. Dan mereka sudah menangkap air bukan hanya untuk reuse, tetapi sudah di bottling untuk kemasan air minum. Jadi there are so many things that we can do dari yang kecil untuk ikut menjaga planet kita, karena kita cuma punya planet yang satu. Jadi yang ketiga tadi adalah bahwa air adalah enabler bagi pembangunan, bagi kesehatan dan macam-macam, maka kita harus amankan enablernya supaya yang lain menjadi aman. Dan yang terakhir Ibu Bapak, dalam penanganan air, what we give is what we receive. Because the world is united by one global hydrological cycle. Jadi pencemaran air akan mempengaruhi siklus hujan, kualitas air yang kita gunakan sehari-hari, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi Ibu Bapak, sekali lagi sebagai penutup, saya berharap pertemuan ini dapat meningkatkan rasa solidaritas di antara kita, termasuk untuk pencapaian target SDG. Titip juga nempel lagi SDG 6, Water and Sanitation, dan solidaritas ini akan memotivasi kita untuk saling melengkapi. Seperti air yang selalu menemukan jalannya, semangat solidaritas akan selalu menemukan cara untuk mengalir dan niat baik menjadi sebuah aksi yang nyata.